Balik lagi ke ulasan soal form yang ada di Kamen Rider. Dan ini merupakan salah satu kategori atau jenis form yang cukup banyak diterapkan, yakni Armor Form. Mungkin ini bukan istilah teknis yang secara resmi dikeluarkan oleh Toei Company, namun izinkan kami untuk membuat kategori tersebut dalam list kali ini. Berbeda dengan kebanyakan form lain yang mungkin akan mengubah warna tubuhnya secara signifikan, karena di kategori ini mereka akan melepaskan atau memasang armor baru pada tubuh rider-ridernya setiap kali mereka hendak menggunakan collectible item tertentu, lengkap dengan senjata-senjata baru yang disesuaikan dengan armor baru itu. Dan diperingatkan juga bahwa video ini dibuat pada akhir Juli 2024. Jadi seumpama kamu menonton ini di tahun 2028 misalnya, dan sudah ada rider baru dengan konsep armor yang tidak ada dalam list kali ini, maka jangan protes ya, karena bisa saja kita akan buat part kedua nantinya. Dan karena mungkin akan ada sedikit detail poin dalam ulasan kali ini, maka juga diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau begitu langsung saja kita simak 7 armor form yang ada di Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Den-O. Seperti yang pernah kita ulas dalam beberapa waktu sebelumnya, bahwa Den-O punya konsep armor form yang cukup unik. Sebab sebelum mengakses bentuk dasarnya, Ryotaro Nogami akan lebih dulu berubah menjadi blank form yang berwarna hitam. Dimana dalam tingkatan ini, Ryotaro sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun, terutama dalam bertarung, sebab belum dirasuki oleh Imagine yang ada di Den Liner tersebut. Namun ketika ia menekan tombol yang ada di Den-O Belt miliknya, maka Den-O secara otomatis akan mendapat armor baru yang sesuai dengan warna tombol yang ia tekan, sebagai tanda bahwa ia sudah dirasuki oleh monster Imagine yang bersekutu dengannya. Seperti form dasar yang disebut sebagai short form, maka Ryotaro akan bersatu dengan Momotaros dan memberikannya warna merah dengan bersenjatakan sebuah pedang. Akan tetapi uniknya, form yang akan datang selanjutnya bukanlah armor baru, melainkan armor yang sudah ada sebelumnya, hanya saja ditukar atau diacak menjadi bentuk tertentu, seperti Rod Form yang di bawah pengaruh Urataros, kemudian Axe Form yang dapat diakses setelah dirasuki oleh Kintaros, kemudian Gun Form yang dirasuki oleh Ryutaros dan lain setelahnya. Bahkan senjatanya juga adalah perangkat yang sama yang hanya dibongkar pasang menjadi bentuk senjata yang berbeda, menjadikan serial ini sangat kreatif dalam banyak hal. Kamen Rider Gaim, Kamen Rider Gaim. Mungkin ini adalah salah satu yang sangat unik dalam hal penyajian armor form. Sebab di serial Gaim ini, para rider yang terlibat akan mempunyai armor yang dibentuk dari buah-buahan tertentu, yang akan membentuk armor dengan tema-tema ksatria kuno, seperti samurai, ksatria Eropa abad pertengahan, gladiator, dan juga lain-lain semacamnya. Lengkap dengan senjata-senjata yang bentuknya juga sangat unik. Dimana kamu pasti tahu bahwa kota Kasuraba ini akan mendapat form dasar berbentuk samurai yang disebut sebagai Orange Arm dengan menggunakan Orange Lockseed tentunya. Kemudian Kamen Rider Baron akan mendapatkan Banana Arms yang berbentuk seperti ksatria Eropa. Ada pula Kamen Rider Yugen yang mendapat armor berbentuk ksatria Cina menggunakan Budo Lockseed yang berbentuk anggur tersebut, serta masih banyak yang lainnya. Dan juga mereka semua dapat menggunakan Lockseed dengan motif buah lainnya dengan sangat bebas dan dapat ditukar-tukar antara satu rider dengan yang lainnya. Bahkan juga dapat meningkatkan level kekuatannya dengan menggunakan form lanjutan yang didapat dari Lockseed dengan kemampuan yang berbeda. Walaupun tidak selalu bisa mengubah bentuk dasar yang menjadi identitas dari masing-masing rider penggunanya tersebut. Kamen Rider Ghost, Kamen Rider Ghost. Loh, bukannya ini adalah parka? Iya benar, sebab di serial Ghost ini menggunakan kostum yang berbentuk hoodie atau parka yang terpasang pada tubuh masing-masing ridernya. Mungkin memang tidak seperti solid armor yang ada pada Kamen Rider sebelum atau sesudahnya. Namun secara konsep, parka yang mereka kenakan sama halnya dengan penggunaan armor sebagai changing form. Berbeda dengan motif rider sebelum-sebelumnya, di mana Ghost dan para rider selain dirinya akan menggunakan kekuatan yang berdasarkan tokoh-tokoh sejarah yang ada di dunia nyata. Kecuali pada form dasar mereka, misalnya Kamen Rider Ghost akan menggunakan ore icon yang berwarna oranye.
tentunya untuk mendapatkan bentuk default utamanya. Namun ketika mengakses form selanjutnya, ia akan menggunakan ikon tokoh sejarah untuk mendapatkan Ghost Parka lainnya. Misalnya Musashi Damacy, di mana Ghost akan menggunakan parka berwarna merah dengan bersenjatakan dua belah pedang. Kemudian ada Edison Damacy yang akan mendapatkan parka berwarna kuning dengan kekuatan listrik. Kemudian ada Newton Damacy dengan warna biru yang bisa memanipulasi gravitasi, serta masih banyak kekuatan lain dengan parka yang berbeda-beda warnanya. Terlepas dari penilaian penonton tentang kualitas dari Kamen Rider Ghost sendiri, namun tetap harus diapresiasi bahwa konsep parka sebagai pengganti armor merupakan sesuatu yang langka dan sangat kreatif. Kamen Rider X8, Kamen Rider X8 agak unik dalam kasus berikut, di mana dalam serial Rider bertema game dan juga dokter ini, mereka akan menggunakan armor hanya pada saat mereka mengakses level 3 ke atas. Sebab pada level pertama, baik X8, Brave, Snipe, ataupun Rider yang akan datang setelahnya akan membentuk form yang lebih gemuk dan juga imut, sebelum kemudian beralih ke level 2 yang merupakan bentuk default sebagai identitas khusus bagi setiap Rider yang ada. Dan untuk itulah, mereka harus mengakses level yang lebih tinggi untuk mampu berhadapan dengan musuh di level tertentu. Misalnya X8 akan mendapat Gashat Gekitotsu Robot dengan armor yang berbentuk game robot-robotan berwarna merah. Ada pula Gashat Doremi Fabit yang digunakan oleh Kamen Rider Brave dengan armor yang menyerupai seorang DJ sesuai dengan tema game rhythm yang ia gunakan. Sama halnya dengan Kamen Rider Snipe yang akan mengakses Jet Combat untuk mendapatkan form berbentuk pesawat jet, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan beberapa Gashat bisa ditukar-tukar dan digunakan oleh rider manapun, sehingga sangat fleksibel secara penggunaan. Berbeda dengan Kamen Rider Paradox yang mungkin tidak menggunakan konsep armor pada tubuhnya saat melakukan henshin ke mode super ataupun level selanjutnya. Kamen Rider Zi-O, Kamen Rider Zi-O. Pada saat masing-masing rider melakukan henshin, mungkin Zi-O dan yang lainnya akan tetap mempunyai form dasar dengan ciri khas tertentu. Namun untuk melakukan peningkatan form, mereka akan menggunakan Right Watch yang sesuai dengan bentuk Kamen Rider Heisei pendahulunya. Dan itulah armor yang kita maksudkan dalam serial ini, di mana Zi-O ataupun Geis bisa menggunakan armor yang disebut sebagai Right Armor. Misalnya Zi-O dengan armor yang berbentuk Kamen Rider Build, X8, Forze, Ozu, Gaim, Ghost, dan juga lain semacamnya. Sementara Geis bisa mengakses Ghost, Drive, Vice, dan juga Genmu. Meskipun secara teori, semua Right Watch bisa ditukar dan digunakan oleh representatif rider yang dimaksud. Namun justru sangat langka, di mana menampilkan momen yang menunjukkan soal itu pada serial ini. Dan kembali lagi soal armor, bahwa salah satu keunikan dari bentuk rider tersebut, karena mereka akan memiliki bentuk pundak yang menyerupai collectible item atau sesuatu yang identik dari Kamen Rider Heisei yang digunakan, serta visor mereka akan bertuliskan nama Kamen Rider dalam huruf Jepang, lengkap dengan senjata khusus yang melekat pada armor yang dimaksud. Terlihat simple sih, tapi bagaimanapun juga, kreativitas dalam mengkreasikan armor Legend Rider di sini merupakan hal yang luar biasa dalam peringatan 20 tahun Heisei Kamen Rider yang ada dalam serial Kamen Rider Zi-O ini. Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Zero One mungkin agak membingungkan untuk yang satu ini, karena tidak seperti Gaim ataupun Zi-O yang jelas sekali menunjukkan pergantian armor yang signifikan yang ditunjukkan secara visual. Karena Zero One mungkin hanya mengganti sebagian kecil parts armor yang ada pada tubuhnya. Namun dalam kategori ini, hal itu tetaplah disebut sebagai armor form, terutama dalam bentuk lanjutan standarnya, semisalnya Biting Shark, Flying Falcon, Flaming Tiger, dan juga Freezing Bear, di mana armor default yang bernama Rising Hopper akan terbuka sedikit untuk memberikan slot pada armor baru lainnya. Namun tidak seperti visualisasi Right Armor atau lain semacamnya, di mana kini Zero One akan membentuk armor barunya dengan cara yang lebih canggih, seperti halnya 3D printing atau semacam itulah. Jadi silahkan detailkan visualisasi tersebut dengan bahasa yang kamu suka. Dan untuk beberapa armor standar itulah, Zero One memiliki kemampuan khusus sesuai dengan motif hewan yang disajikan, seperti Biting Shark yang dapat membantunya bergerak di
di area perairan. Kemudian Flying Falcon yang akan memberikan kemampuan untuk terbang. Kemudian ada Flaming Tiger yang memberikan Zero One peningkatan kekuatan seperti pukulan, ketinggian lompatan dan kecepatan lari, dan juga Freezing Bear yang akan memberikannya peningkatan kekuatan pukulan, dan juga armor lain dengan kemampuan yang berbeda-beda lainnya. Kamen Rider Geats, Kamen Rider Geats, dan yang terakhir sejauh ini adalah serial Kamen Rider yang punya banyak sekali konsep form, di mana dalam serial Kamen Rider Geats, untuk form-form yang menggunakan Rise Buckle standar seperti Rise Arrow, Hammer, Water, dan juga Shield, konsep form itu adalah attachment form seperti yang kita sudah bahas di video lain sebelumnya. Dan khusus untuk Rise Buckle yang lebih kuat, misalnya Magnum, Boost, Zombie, Ninja, Beat, dan juga lain semacamnya, itu akan memberikan mereka armor yang lebih signifikan secara bentuk, dilengkapi juga dengan senjata-senjata khusus yang bisa membantu mereka untuk menghadapi monster Yamato, seperti Magnum yang akan memberikan senjata berupa pistol untuk serangan jarak jauh, atau Boost yang akan meningkatkan kecepatan dan memberikan mereka sepeda motor untuk dikendarai. Namun meskipun Rise Buckle tersebut bisa digunakan oleh Kamen Rider manapun dalam serial ini, akan tetapi ada beberapa yang memiliki kecocokan pada rider tertentu, misalnya Magnum yang sering digunakan oleh Geats, Zombie yang sering dipakai oleh Buffa, ataupun Ninja yang digunakan oleh Tycoon, serta Beat yang digunakan oleh Kamen Rider Nago, dan juga lain sebagainya. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.